Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ropila dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singni, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Ilmu Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Sofiatun Nahwiyah SPDI MA. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan suatu materi yang bertemakan peserta didik. Ada 4 poin penting yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian peserta didik. Yang kedua, kriteria peserta didik. Yang ketiga, kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, dimensi peserta didik. Kita bahas yuk. Poin pertama, pengertian peserta didik. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut tentang peserta didik, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu komponen yang paling penting di dalam sistem pendidikan, di mana secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang masih mengalami perubahan dan juga perkembangan, sehingga mereka masih membutuhkan bimbingan dan juga arahan dalam mengembangkan kepribadian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia, baik itu di dalam bidang jalur, jenjang, ataupun jenis pendidikan tertentu. Poin kedua, kriteria peserta didik. Menurut Syamsul Nizar, setidaknya ada 5 kriteria peserta didik. Yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan mereka memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, peserta didik memiliki periodasi pertumbuhan dan juga perkembangan. Yang ketiga, peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik dalam faktor bawaan maupun lingkungan tempat ia berada. Yang keempat, peserta didik merupakan 2 unsur utama, yaitu unsur jasmani dan juga unsur rohani, di mana unsur jasmani memiliki daya fisik, sedangkan unsur rohani memiliki daya hati nurani dan juga nafsu. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan juga fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Poin ketiga, kebutuhan peserta didik. Nah, kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik itu ada 8. Apa saja sih? Yang pertama yaitu kebutuhan fisik, yang dimana kebutuhan fisik ini sangatlah penting bagi peserta didik. Kebutuhan fisik ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peserta didik pada usia 0-7 tahun. Yang kedua, peserta didik pada usia 7-14 tahun. Dan yang ketiga, peserta didik pada usia 14-21 tahun. Yang kedua yaitu kebutuhan sosial, di mana kebutuhan sosial ini digunakan untuk memberi pengakuan kepada seorang peserta didik, yang dimana pada hakikatnya seorang individu itu ingin diterima dan juga diakui keberadaannya di dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk mendapatkan status, yang dimana tujuannya itu untuk menumbuhkan sikap kemandirian, identitas, serta menumbuhkan rasa kebanggaan diri di dalam masyarakat. Yang keempat yaitu kebutuhan mandiri, di mana tujuannya yaitu untuk menghindarkan sifat atau sikap pemberontak pada diri seorang peserta didik, serta menghilangkan rasa tidak puas akan kepercayaan dari orang tua atau pendidik. Yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan ini, peserta didik harus mampu mencapai kebutuhan mendapatkan status dan juga kebutuhan mandiri, di mana kedua kebutuhan inilah yang akan menuntut langkah peserta didik dalam mendapatkan prestasi. Yang keenam yaitu kebutuhan ingin disayangi dan juga dicintai,
di mana kebutuhan ini sangat berpengaruh untuk pembentukan mental dan juga prestasi pada seorang peserta didik. Yang ketujuh yaitu kebutuhan untuk curhat, yang dimana ini ditujukan untuk mengurangi beban dan juga masalah yang dialami oleh peserta didik. Dan yang kedelapan yaitu kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup, di mana filsafat hidup ini sangat erat kaitannya dengan agama, karena agamalah yang akan menuntut manusia dalam kehidupannya. Poin keempat, dimensi peserta didik. Dimensi yang pertama yaitu dimensi fisik, yang dimana manusia ini memiliki dua unsur, yaitu unsur biotik dan juga unsur abiotik. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna karena manusia ini memiliki nafsu yang dibentengi oleh akal. Yang kedua yaitu dimensi akal, di mana akal ini merupakan potensi dasar yang dimiliki oleh manusia sejak mereka lahir. Yang ketiga yaitu dimensi keberagamaan, di mana pada dimensi ini manusia itu merupakan homo religius, yaitu makhluk yang mempercayai adanya Tuhan, atau disebut juga sebagai makhluk yang beragama. Yang keempat yaitu dimensi akhlak. Akhlak ini merupakan salah satu hasil dari iman dan juga ibadah, karena iman dan ibadah tidak akan sempurna apabila tidak ada akhlak yang mulia. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian untuk kali ini. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.